Oke, Bang John, gimana nih Bang John melihat kasus pemilik roti, anak pemilik roti yang viral nih yang gebukin karyawan pemilik roti sendiri yang kabarnya udah jadi tersangka. Bang John ngeliatnya gimana nih Bang John? Maksudnya peristiwa inilah gitu. Ya, saya dari awal kan hari Sabtu saya dapat berita itu kan, saya langsung bersuara keras ya untuk respon tegas saya bahwa tindakan ini sangat tidak terpuji dan apa yang dilakukan ini menurut saya sangat biadab karena karyawan bekerja tapi mengalami tindakan kekerasan yang sangat brutal, saya bilang ya. Kenapa saya bilang brutal? Karena saya dapat pengakuan dari Ayu ini, tidak hanya satu benda yang dilemparkan, ada berbagai macam benda dari loyang, kursi, meja, tempat lakban, mesin edisi gitu. Dan itu saya sangat prihatin, dan saya kalau boleh dibilang kan yang paling pertama menyuarakan keras ini di hari Sabtu itu saya dapat berita, saya dapat informasi, saya speak up. Di hari Minggunya saya langsung koordinasi dengan hubungin Pak Kapolres Jakarta Timur. Jadi responnya pun sangat baik dalam penanganan ini Pak, dan kita akan melakukan proses secara akurat dan tepat gitu kan. Nah, kalau saya lihat kasus ini bergulir sekitar 2 bulan ini karena ada ceritanya. Jadi sempat kan saudari Ayu ini kan buat laporan di beberapa polsek, karena memang pertama ada masalah lokus kejadian, terus yang kedua terkait biar percepatan penanganan diarahkan ke Polres Jakarta Timur. Sempat juga ada 2 kali ganti pengacara. Akhirnya yang terakhir ini kan pengacara saya siapkan semuanya dari tim hukum saya, Pak Jainuddin Esa. Pastinya ya Ayu nggak perlu keluarin duit karena segala sesuatunya menjadi tanggung jawab saya kan. Kalau yang kemarin info dari Ayu kan pengacara yang kedua itu dia sampai harus jual motor 12 juta dikasih untuk pengacaranya itu. Yang pasti ya saya mengutuk keras, mengecam, dan syukur alhamdulillah kan dari hari Sabtu itu saya naikin ke sosial media. Hari Minggu saya koordinasi dengan pihak Polres. Hari Senin dini hari dijemput pelakunya di salah satu hotel di Sukabumi dini hari ya. Ya artinya kan polisi nggak lambat penanganannya, cepat kan langsung. Oke. Bang, menurut abang gimana nih? Kan ibunya George itu semalam udah preskon lah gitu ya, udah sempat bilang kalau menurutnya ibunya George itu mengakui kalau ada masalah temperamental memang di anaknya ini, di George, karena kejadian itu nggak cuma sekali. Maksudnya untuk tanda-tanda lah ya, tanda-tanda yang mengarah ke kekerasan. Bang John gimana melihatnya? Kan maksudnya seorang pemilik toko udah mengklarifikasi hal itu, sebenarnya udah minta maaf juga, udah mediasi, cuman mungkin Dwi Ayu juga terserang gitu ya. Gimana menurut Bang John? Ya saya kira harusnya dia bisa lebih bijak. Kalau memang anak ini punya karakter yang seperti itu, mestinya jangan dilibatkan untuk berinteraksi dengan karyawan atau ini, dan dalam pengawasan betul-betul. Ini kan kalau yang saya dengar dari Ayu, yang bersangkutan ini, terduga pelaku ini bahkan mengelola salah satu cabang yang di Kelapa Gading. Artinya kan dia punya kapabilitas, punya kompetensi, bisa ngurusin satu toko. Jadi jangan ada penggiringan opini. Menurut saya tindakannya mungkin seolah-olah kan kemarin tegas tuh Pak Habibur Rahman sampaikan di rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPR RI, kan tegas dia sampaikan bahwa jangan sampai ada unsur pemaaf gara-gara mungkin dilihat dari latar belakang psikologi atau karakter yang bersangkutan. Salah udah. Ya kalau saya dengar dari Ayu kan dia orang normal. Kan Ayu kan yang bekerja di situ, Ayu lebih tahu kan. Sampai dia megang satu cabang kan berarti orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan. Nah, terkait anger manajemennya dia nggak bisa terkontrol seperti itu kan, itu ya udah resiko lah. Kalau memang dia berani berbuat seperti itu ya dia harus berani bertanggung jawab. Ya, nggak ada unsur pembiaran terus jadi dimaafkan atau apa. Saya kira nggak boleh. Nanti semua orang ngaku-ngaku habis melakukan kesalahan dia bilang saya
mental atau apa tekanan mental apa ya kalau kamu tekanan mental kamu ke psikolog, kamu berobat. Kalau gila ke rumah sakit jiwa. Iya dong. Jangan itu dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan biadab yang tidak manusiawi. Ya, saya kira nggak ketemu otak saya ini mikir dasarnya apa sih sampai kamu membabi buta. Saya punya banyak karyawan, ratusan karyawan. Kalau salah ya saya marahin aja udah cukup, tegur aja udah cukup. Tidak perlu sampai merendahkan hak asasi manusia sampai seperti itu. Wajar lah dalam dunia pekerjaan, dunia karyawan sama pimpinan, mungkin karyawan ada melakukan kesalahan. Karyawan saya adalah yang melakukan fraud yang sampai tentang masalah uang pun ada. Saya nggak apa-apain, masih kerja orangnya. Saya maafkan karena dia berjanji mau memperbaiki. Itu udah fatal loh, sampai penyalahgunaan dana loh. Enggak, saya gebukin loh. Ini orang ngapain? Emang si Ayu ngapain? Nyuri? Enggak. Cuman disuruh anterin makanan ke kamar pribadi, dia nggak mau karena di luar job desk dia sebagai kasir. Diperlakukan seperti itu tidak manusiawi banget. Ya saya kawal, saya tuh siapin tim hukum itu nggak cuma untuk sampai ini doang, enggak. Saya kawal tim hukum untuk Ayu ini akan kawal sampai ke proses persidangan, sampai nanti sampai vonis. Kita ikuti prosesnya. Bang, yang disayangkan oleh ibu George ini atau pemilik toko roti itu kenapa mendemo toko rotinya gitu? Maksudnya meminta warga atau netizen tuh untuk nggak ngedemo toko rotinya sendiri Saya gitu. itu tepat. Gimana itu menurut tepat. Bang Jo? Harusnya memang nggak ada sangkut pautnya, nggak ada korelasinya karena ini oknum ya. Saya pribadi juga mengimbau untuk masyarakat jangan menyerang yang tidak semestinya diserang. Ya, orang tuanya juga kan belum tentu bersalah juga. Kan bukan orang tuanya yang nyuruh melakukan itu. Orang tuanya juga kan ada pembelaan kepada Ayu, ya. Ini oknum lah. Ini yang salah ya. Ya terduga pelaku ini si Jos ini. Orang tuanya nggak ada hubungannya. Toko rotinya juga nggak ada hubungannya. Masyarakat harus bijak. Kalau kamu serang toko rotinya, amit-amit usaha dia bangkrut, dia harus pecat karyawan yang saat ini lagi kerja. Ya tapi dari sini saya yakin mereka akan belajar dan akan memperbaiki segala sesuatunya. Ya, kita jadi pribadi yang jangan mengeneralisir semua, pokoknya ini gara-gara ini kena semuanya, jangan. Nggak ada sangkut pautnya, nggak ada korelasinya. Betul TKP-nya di situ, betul dia anak pemilik toko, ya. Tapi saya kira kita harus mengedepankan kebijaksanaan juga bahwa ini oknum dan terbukti kan sudah dihukum, sudah ditangkap polisi. Jadi jangan sampai malah jadi liar kemana-mana sampai menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Keluarganya nggak bersalah, orang tuanya nggak bersalah, toko rotinya juga nggak bersalah. Dan saya sangat yakin toko rotinya pun juga selama ini berdiri kan sudah memberi manfaat positif juga untuk sekitar orang-orang yang mungkin sudah suka dengan roti yang yang diproduksi dari toko roti itu, terus ada mungkin karyawan-karyawan yang sudah nyaman bekerja di situ, pengen terus berkarir di situ, ya mestinya nggak boleh. Saya menghimbau untuk masyarakat lebih bijaksana lah, netizen untuk lebih bijaksana. Yang salah George lah. Bu Linda sendiri tidak membela George lah gitu ya, maksudnya membiarkan proses hukum Ya, berjalan. bagus. Menurut abang bagus ya? Ya bagus, nggak ada. Berarti kan artinya kan fair ya. Ya kalau terkait masalah pembelaan nanti untuk kuasa hukum dari si terduga pelaku itu kan hak, harus kan dia didampingi kuasa hukum, keluarganya mau menyiapkan kuasa hukum, saya kira itu sah. Kan memang nanti dia punya hak untuk itu. Nah bang, kabarnya abang mau ngajak Dwi Ayu ini untuk memberi beasiswa. Ini gimana bang obrolan dan pertimbangannya? Ya karena waktu hari Sabtu saya komunikasi, jadi begitu saya dengar berita itu saya suruh langsung cari nomor telepon dan ketemu, saya langsung telepon. Ya, Ayu ini anak sederhana yang tinggal di rumah yang sangat
kontrakan yang sangat sederhana. Dia dari kelas 4 SD udah nggak punya sosok ayah, ayahnya meninggal, anak yatim ini. Dia tinggal bertiga sama ibu dan kakaknya di rumah petakan itu. Ibunya hanya pedagang nasi kuning. Jadi dia nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya. Nah pas saya bilang, dan saya tanya waktu itu, kamu sekarang kerja di mana? Nganggur Pak. Habis kejadian ini dia nganggur. Dia adalah tulang punggung keluarga juga. Jadi saya tawarkan dia bekerja di perusahaan saya, dan dia oke. Jabatannya sebagai resepsionis. Karena emang itu yang pekerjaan yang dia pilih, dia pengen ketemu orang-orang frontliner. Terus saya tanya, kamu pengen kuliah? Pengen Pak. Karena saya pengen belajar tapi nggak ada biaya. Oke. Ini tim saya lagi mempersiapkan semuanya untuk awal tahun 2025 ini, ayo kuliah. Nanti saya akan umumkan juga ke publik kuliahnya di mana, universitas apa, jurusannya apa. Semua biaya akan kita tanggung 100% dari perusahaan saya, High Five. Ya, jadi dia beasiswa ya. Ini kan bukan yang pertama ya. Beberapa kali kan kayak Rifan bocil sepatu juga kan dibeasiswain oleh perusahaan saya. Ya tujuan saya ya dia hari ini direndahkan orang, dihina, dizalimin orang. Saya kepengen bikin dia sukses. Saya kepengen bikin dia berhasil. Suatu saat nanti akan jadi jejak digital bahwa orang yang direndahkan, dianiaya, diintimidasi hari ini bisa jadi orang sukses di kemudian hari. Itu aja yang saya niatkan dalam membantu saudari Ayu ini untuk bisa bekerja, dia dapat nafkah, terus kuliah. Dan Ayu ini kan baru masuk perusahaan saya berarti hari Senin. Oh, Senin depan. Senin kemarin? Senin kemarin, oh udah. Langsung saya terima. Yang di daerah mana, Bang John? Dia berkantor di kantor pusat kita di TB Simatupang. Oh, TB Simatupang, oke. Dan akhir bulan ini dia akan terima gaji full. Langsung. Padahal belum kantor kan. Lagi sibuk kemana-mana, lagi dipanggil sana sini kan. Ya nggak apa-apa. Tapi saya sudah komit dan sudah dibuatkan rekening payroll gaji di Bank BNI juga. Karyawan saya kan semua gaji payroll. Bulan ini akhir bulan nanti dia udah terima gaji full dari perusahaan saya. Dari Dwi Ayu sendiri gimana Bang? Maksudnya kan artinya kelihatan kan mungkin bisa dibilang dia pejuang dan mungkin bisa dibilang tulus gitu ya. Artinya dia ngerasa selain senang mungkin ngerasa gak enakan juga mungkin jadi sama anak ini baik kok. So far gimana? Dia setiap hari komunikasi sama saya, dia laporan ke saya. Pak saya udah sampai rumah Pak sama Ibu, sehat selalu ya Pak. Jadi anak ini sopan, attitude-nya baik. Bahkan saya tawar-tawarin apa, kamu butuh apa ngomong ya yuk, nggak mau. Sudah Pak, ini sudah lebih dari cukup yang Bapak kasih buat saya. Ya kan, ya saya nggak ketemu sih. Alasan kuatnya apa sih? Kalau sampai kamu tega, ini anak baik kok di mata. Saya lihat baik, sopan. Beredar berita katanya dia suka ngeyel, terus sehingga membuat kesel kan, itu kan ya kita nggak bisa dengar dari satu pihak kan, ya kan, harus. Dan saya merasakan Ayu baik, komunikasinya sopan, anaknya responsif, dihubungin mudah, balas WA cepet. Ya, ini memang orang-orang seperti gini yang memang ya saya butuhkan untuk membantu perusahaan saya juga. Attitude-nya bagus. Oke, Bang, artinya selain alasan Abang suka memang mau membantu Dwi Ayu, mungkin juga dari posisi perusahaan juga membuka gitu ya. Ada space lah, ada lowongan ya, lah gitu. Kalau perusahaan saya sih selalu ada lowongan lah. Selalu ada kesempatan lah buat mereka yang mau berkarir, mau kita ekspansi terus kan. Kita buka cabang terus kan. Dan saya juga pengusaha multi bidang kan, ada banyak bidang, jadi bisa lah untuk kita alokasikan untuk Ayu bisa kerja kan. Memang sudah kita urus semuanya, sudah kita ikat untuk kerjasama pekerjaannya juga. Bang, untuk ini kan semalam kita sempat nanya juga dari pemilik toko, ibunya George ini memang nggak ada tanda tangan atau perjanjian lah soal kecelakaan di luar kerja gitu. Mungkin gimana sih mungkin Abang melihat hal ini, harapannya gitu untuk pemilik roti dan ya harusnya semua pelaku usaha itu bisa menaati peraturan tentang ketenaga kerjaan ya. Jadi
peraturan ketenagakerjaan itu kan dibuat untuk melindungi hak-hak pekerja. Nah, dalam hal ini ya kamu usaha-usaha kecil-kecilan pun ya harusnya ya karyawannya pun juga digaji sesuai standar yang berlaku. Ya, karena pemerintah menetapkan standar aturan gaji itu kan sudah pasti ada dasarnya. Yang kedua terkait kontrak, terkait hak-hak karyawan, harusnya semua pengusaha mestinya menaati itu. Jadi kalau saya dengar kan dia cuma digaji, kalau nggak salah ya 2,1 juta. Saya mikir hidup di Jakarta ini dengan uang segitu kan sangat berat pasti. Ya himbauan saya ya, ajakan saya ya, kalau kita sudah berani membuka usaha ya harus siap untuk bayar gaji orang, hak orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di era sekarang ini kita nggak bisa menjalankan kegiatan yang menyeleweng, nggak boleh. Masyarakat kritis sekarang, ya masyarakat kritis dan itu bagus. Karena kalau masyarakat nggak kritis, ya pemerintah ataupun untuk tatanan bermasyarakat juga jadi kurang baik. Harus ada yang kritis, harus ada yang terus menyuarakan kebenaran, harus ada yang terus menyuarakan keadilan, saling mengingatkan, saling membela. Yang punya kemampuan membela yang lemah. Ya, jangan diintimidasi, jangan merasa punya duit terus sampai ngata-ngatain orang babu lah, miskin kamu, nggak bisa kamu penjarain saya, ya kan? Saya kebal hukum, mana buktinya kamu kebal hukum? Ditangkap kan? Nggak ada. Polisi Indonesia itu independen, presisi. Ya, jangankan yang model-model begini, model-model sebelum-sebelumnya aja kurang kuat apa orang-orang. Ada orang-orang yang kita lihat kuat aja ya diproseskan oleh pihak kepolisian kan. Nggak ada. Menurut saya, apalagi di era Pak Prabowo ini, kita mesti benar-benar ya kerja aja lah, nggak usah aneh-aneh. Terus juga harus bisa mengontrol emosi, harus bisa mengendalikan diri. Sekarang ini nggak cuma mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu, ya kan? Bukan kita berbuat baik karena takut diviralin, bukan. Ya memang sepatutnya kita harus berbuat baik. Sudah sewajarnya kita berbuat baik. Mau diviralin mau enggak, ya memang kita harus berbuat baik. Dan tidak dibenarkan untuk alasan apapun seorang anak bos lah atau bos lah mengintimidasi karyawan sampai serendah itu, sampai sefatal itu, sampai sebiadab itu. Kalau Anda lihat, masyarakat melihat ini, kenapa publik marah? Ini manusia loh, perempuan loh, digebukin, dilemparin begitu, darah lagi kan, sampai keluar luka terbuka, sampai berdarah segitu banyak. Ya saya kira ini memang udah gerakan sosial masyarakat, udah marah, nggak boleh. Kenapa sih masyarakat marah? Karena supaya jangan sampai ada yang berani begini lagi nih. Ini jadi presiden yang benar-benar tolak ukur untuk diingat oleh seluruh masyarakat. Jangan arogan, jangan kasar, jangan intimidasi masyarakat lemah. Karena ya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau masyarakat udah disakiti, ya siapa yang menyakiti itu pasti berhadapan dengan masyarakat. Ya, bukan saya mau gimana ya. Kita kan makhluk sosial. Solidaritas kita ini untuk sesama manusia itu sangat tinggi. Ya, jadi saya yakin semua masyarakat ini marah dengan kejadian ini. Tapi sekali lagi saya meminta supaya masyarakat bijak. Yang dihukum ya oknumnya aja. Jangan melebar ke usahanya, jangan melebar ke keluarganya. Saya kira nggak tepat. Karena bukan keluarga yang nyuruh, bukan tempat usahanya yang memfasilitasi, dia sendiri kan yang di situ. Terus berbuat seperti itu.
Dan untuk Ayu juga saya minta untuk Ayu bisa memaafkan yang bersangkutan ini. Memaafkan itu kan baik, tapi proses hukum tetap jalan, harus. Saya pun juga sudah menyarankan kalau bisa jangan ada perdamaian supaya kapok gitu. Kalau nanti damai ini ya kayaknya kok kurang memberi efek jera ya untuk si pelaku itu. Biar dia ngalamin lah masuk penjara seperti apa, ketemu dengan nanti insya Allah kan ada perbaikan sikap diri, jadi bijaksana nanti kalau udah keluar dari situ kan jadi pribadi yang lebih baik lagi untuk saudara Josh. Terakhir Bang, Bang mungkin harapannya kali ya, pesan untuk George. Ya pasti saya John LBF memberikan saran, masukan kepada saudara Josh untuk ke depan bisa jadi pribadi yang lebih bisa mengendalikan diri, bisa lebih menahan emosi, bisa lebih menghargai manusia lainnya, karena semua manusia itu sama derajatnya di hadapan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menganggap rendah orang lain, karena ketika kita melihat orang lain lebih rendah, di situ pasti akan men-trigger sikap-sikap arogansi yang akan kita munculkan untuk seolah-olah memposisikan ini gue lebih tinggi dari itu. Ya, tetap jadi orang yang rendah hati aja, itu akan lebih dicintai, akan lebih disukai, ya kan? Jadi untuk saudara Josh, saya kira ya ini apa yang sudah kamu lakukan, ya kamu harus mempertanggungjawabkan, ya. Dan saya John LPF dan tim hukum saya akan mengawal perkara ini sampai selesai, ya sampai proses persidangan, sampai jatuh vonis, supaya hak-hak hukum dari saudari Dwi Ayu ini bisa didapatkan, ya, karena tuntutan dari saudari Dwi Ayu hanya dia kepingin pelaku dapat hukuman yang setimpal yang disampaikan ke saya. So ya saudara Josh, semoga sehat selalu, semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Itu dari saya. Oke.